Tengku Haji Muhammad Hasan Krungkali lahir di Gampung Lango, Manasah Ketembu, Pidi pada tanggal 13 Rajab 1303 Hijriah, bertetapan pada tanggal 18 April 1886 Masehi, dengan nama kecil Muhammad Hasan. Beliau lahir dalam rantau pengungsian akibat Perang Aceh Belanda yang sedang berkecamuk di Aceh Besar. Beliau adalah seorang tokoh ulama karismatik Aceh yang sangat masyhur keilmuannya dalam dunia pendidikan Islam, serta memiliki sikap dan pandangan politik dalam kancah perpolitikan di Aceh serta nasional pasca kemerdekaan. Sepulangnya mereka dari pengungsian dan menetap di Krungkali, di sanalah perjalanan keilmuan dimulai. Ketika umurnya berkisar 19 sampai 20 tahun, Tengku Haji Muhammad Hasan Krungkali melanjutkan pendidikan kenegerian Kedah, Malaysia. Abu Krungkali membuka lembaga pendidikannya sendiri di Menasah Blang, yang hari ini terletak di Desa Sim, bersebelahan dengan Desa Krungkali, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Di tempat terakhir ini, Abu Krungkali mulai mengabdikan seluruh ilmunya dan berhasil mencetak kader-kader ulama yang berpengaruh dan berpencar di seluruh Aceh. Menyo di Aceh Timur Abu Krulintang, di Luk Sukun, Abu Sulaiman Luk Sukun, di Manyak Pahit, Tengku Abdul Somad, Bakungan, Abu Adonan. Meskipun Abu Adonan teguh holom gebut kena kal gejak but Pak Abu Mudawali deh. Oleh yang baru gejak kena. Termasuk Abu Mudawali. Termasuk Abu Mudawali sendiri pernah gejak kena, enggak perasih ilmu lah kira-kira benar. Nah, menyusun Abu Daud Zamzami, nah Tengku Muhammad Saleh, nah Tengku Syekh Marhaba dan droganya, ya kan? Tengku Lampisang. Kemudian yang di Blang Pidi sana. Di Pidi Tengku Abdullah Sigli. Tengku Abdullah Sigli. Ya. Berbicara masalah politik atau siasah bukan barang langka bagi Abu, terlebih setelah Indonesia merdeka. Dari itu, Abu mampu mengkaji elemen-elemen sosial dan politik dalam menghadapi berbagai persoalan dan peristiwa yang muncul saat itu. Salah satu hal yang masih membekas pada rakyat Aceh adalah lahirnya Maklumat Ulama Seluruh Aceh pada tanggal 15 Oktober 1945. Maklumat itu dicetak dalam bentuk selebaran dan dibagikan ke seluruh Aceh dan wilayah Sumatera. Maklumat ulama yang beliau tanda tangan dengan ulama yang lain, Abu Krungkali orang yang sangat realistis. Jadi memang melihat kiban keadaan, bukan melihat keadaan itu berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok. Semua sikap politik Abu Krungkali itu dasarnya adalah agama. Di Blang Padang, Banda Aceh, ada sebuah bangunan tua bekas pusat pemerintahan Belanda, kini telah berubah wujud menjadi SMA Negeri 1 Banda Aceh. Di gedung itulah pertemuan penting para tokoh-tokoh di Aceh berlangsung, salah satunya Abu Krungkali. Pertemuan itu membahas isi sebuah surat tertanggal 17 Maret 1949 yang dikirim Wali Negara Sumatera Timur, DR Tengku Mansur ke Aceh. Hanya Abu yang mengusulkan Aceh untuk berdiri sendiri. Nepeleh gede Acehnya dari RI. Ambil sesuatu yang baik, kalaupun itu keluar dari babak harimau. Tengku Daud Bereh menentang keras jawaban Abu. Daud Bereh pun kembali mempertegas. Kesetiaan rakyat Aceh kepada Republik ini adalah kesetiaan yang lahir dari ketulusan dan keikhlasan. Dengan hati nurani yang penuh perhitungan dan perkiraan.
permusuhan gitu tidak ada. Jadi mereka itu memang benar-benar memang berdialog. Jadi di antara mereka terjadi diskusi, terjadi sharing pengetahuan, dan saya kira disinilah posisi Abu Hasan yang dia tidak pernah memaksakan kehendaknya. Ketika memang di dalam sidang, misalnya di dalam rapat ada pendapat yang tidak ditampung, tidak diterima, ya beliau tidak berkecil hati kalau dalam film itu. Nah, jadi tidak kemudian menggerakkan sebuah kekuatan baru untuk melawan teman-temannya atau ulama-ulama yang berbeda pendapat dengan beliau. Jadi saya kira ini yang luar biasa dari Abu Hasan. Jadi ketika saya dapat momen itu, ini menunjukkan bahwa ya beliau seorang yang sangat terbuka dan sangat kemudian ya menghargai perbedaan, ya, dan yang paling penting ya menghargai sebuah keputusan formal di dalam sebuah rapat.